Sepak terjang buzzer terus menjadi perbincangan. Kehadiran buzzer dinilai menjadi asal mula kegaduhan yang selama ini terjadi di media sosial. Buzzer juga tak sungkan menghabisi lawan politik sesuai pesanan. Lantas seperti apa sebenarnya dapur para buzzer bekerja? Berikut investigasi TV One dalam menguak dapur buzzer rupiah. Kalau trending Twitternya itu berkaitan sama hal-hal yang sebelumnya tidak pernah dibicarakan, pasti pakainya non-organik, pasti pakainya bot. Paling seru sih menyerang sih. Kalau menyerang tuh lebih banyak diminati. Tahun lalu juga kita pernah handling campaign-nya waktu pilkada juga kita pernah handling juga. Ya kan? Beberapa tahun lalu, tapi tahun-tahun ini nggak lagi sih. Kenapa tuh? Tapi permintaan tetap banyak. Permintaan tetap banyak, cuman makin kesini kayaknya permintaannya tuh semakin tidak profesional sih, semakin aneh-aneh aja sih, jadi nggak kita terima. Banyak orang masih menggunakan buzzer alias pendengung untuk mempengaruhi publik. Di dunia politik, sebagian buzzer bekerja untuk black campaign. Meski sudah lewat masa pemilu, permintaan tak surut. Pesanan datang dari para politisi maupun loyalisnya. Kami mendapatkan suasana para buzzer bekerja. Gambar ini kami peroleh di luar Jakarta. Untuk mengelola pesanan klien, ruang kerja buzzer dibagi ke dalam 3 divisi. Pertama, divisi software, berkaitan dengan jaringan lunak dan perangkat IT. Yang kedua, divisi hardware, menyiapkan dan memastikan seluruh perangkat kerja seperti laptop dan komputer yang tersambung dengan jaringan internet dan media sosial. Yang ketiga, divisi digital branding. Inilah bagian utamanya. Tugasnya membuat pencitraan lewat media sosial. Bisa berupa berita, tagar atau hashtag, atau foto-foto. Kalau yang contoh trending di Twitter itu cara kerjanya gimana sih Mas Madi? Kalau trending di Twitter itu main quantity. Jadi misalnya selama 2 jam biasanya itu untuk trending 5 besar itu butuh 40.000 sampai 50.000 tweet maupun retweet. Jadi kalau misalnya kita bisa nembak 50.000 sampai 60.000 tweet per 2 jam, maka kita bisa trending 5 besar. Tapi bertanya juga nggak lama karena banyak banget orang juga yang nge-tweet dengan tema yang lain kan, dengan topik yang lain. Gitu sih. Makanya ada paket-paket kalau trending topik di Twitter, paket trending topik selama 2 jam 1 juta misalnya. Paket trending topik selama 3 jam 2 juta kayak gitu. Kalau Twitter dengan 50 ribuan tweet itu pasti pakai bot, pasti pakai robot, nggak ada orang manusia biasa. Kalau Prima bisa lihat model dan cara tweet Organik ya, orang yang ngejar, iya organik sama non organik. Kalau non organik itu susah banget untuk ngegiring orang naikin trending di Twitter. Kalau trending di Twitter bisa dipastikan kalau trending Twitternya itu berkaitan sama hal-hal yang sebelumnya tidak pernah dibicarakan, pasti pakainya non organik, pasti pakainya bot. Model komentar atau model tweetnya pasti sama semua. Dalam bisnis buzzer, para pemainnya tak memiliki banyak karyawan. Saat pesanan datang, dia akan merekrut anak-anak muda
Tugasnya menyebar orderan atau tagar-tagar yang sudah disiapkan hingga viral, atau istilahnya ngebas. Targetnya jadi trending topik di jagat maya dalam tempo 1 hingga 2 jam. Untuk ngebas satu tema atau satu tagar di Twitter misalnya, biayanya mulai dari 2 juta hingga 10 juta rupiah. Untuk trending topik di Instagram, harganya beda lagi. Antara 50 hingga 100 juta rupiah sampai opini viral. Sebenarnya adalah pola marketing komunikasi alias komunikasi pemasaran. Pola ini dibutuhkan saat sebuah produk perlu diperkenalkan kepada publik. Sayangnya, menyerang kompetitor atau lawan politik bisa juga dilakukan oleh para buzzer. Kita kan punya syarat juga, masuk grup itu ada syaratnya. Punya akun berapa? Sekian bisa nggak biar kalau sekian akun bisa ya udah gua kasih waktu 3 hari 2 hari, oke katanya udah. Tapi kalau misalnya dapet jadwalnya udah selesai, mana udah kasih laporannya akun apa aja, kita periksa. Nah, teman-teman kita juga udah dikumpulin, tolong saling follow dulu ya, kita saling follow biar mutualan, saling melihat apa postingannya gitu, itu baru kerja. Jadi kadang kalau misalnya paling seru sih menyerang, itu kesalahan tersendiri. Kalau menyerang tuh lebih banyak diminati ketimbang kita kalau sekedar untuk yang klarifikasi, itu kayaknya udah membosankan gitu. Ke atas nggak mungkin dikasih di bawah 1 tuh, PSD 1 begitu. Jadi mainnya di situ hajar sini ikut ya, berarti kan tergantung berapa budget kita punya. Itu sebulan? Iya. Dalam politik itu banyak, pada saat pilpres tuh hampir semuanya pakai ya, pro dan kontra untuk mempromosikan. Misalnya pas pilpres yang lalu ya, Pak Jokowi dan Pak Prabowo masing-masing punya tim ya, dan mereka mempromosikan. Jelas yang muncul di trending topik hampir setiap hari lah itu mainan buzzer tuh dulu ya. Nah, harusnya begitu selesai pilpres sudah selesai kan, ya udah natural lagi kan gitu. Tapi enggak, ternyata masih sering kita lihat trending itu. Nah, biasanya kalau menggunakan trending, kemudian meme-nya hampir sama, hari ini isunya ini, hari berikutnya isunya yang lain. Nah, biasanya itu penggunaan buzzers. Kalau trending Twitternya itu berkaitan sama hal-hal yang sebelumnya tidak pernah dibicarakan, pasti pakainya non-organik, pasti pakainya bot. Paling seru sih menyerang sih. Kalau menyerang tuh lebih banyak diminati